Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Fadlur Rahman, NIM 190100082 dari kelas Petroleum Engineering C. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemboran dan artificial lift untuk memenuhi tugas sebelum kunjungan tersebut. Konten yang dibahas kali ini adalah ada sistem pemboran dan yang kedua yaitu artificial lift. Masuk yang pertama yaitu ada sistem pemboran, yaitu ada sistem akad atau hosting system. Yang pertama yaitu drawwalk. Drawwalk merupakan tempat diletakkannya gulungan drilling line yang berfungsi untuk menaik dan menurunkan peralatan. Penggunaan drawwalk direct ditentukan berdasarkan kedalaman drill pipe pada operasi pengeboran dan biasanya didesain dengan horsepower. Terus yang selanjutnya yaitu crown block. Nah, crown block ini merupakan peralatan yang diletakkan di atas derrick yang berfungsi layaknya katrol yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel yang dipasang. Nah, crown block ini dipasang biasanya pada ujung menara rig. Inilah contoh gambar dari crown block. Selanjutnya yaitu traveling block. Traveling block bekerja bersama crown block untuk menaik dan menurunkan rangkaian drilling line. Nah, traveling block ini terletak di bawah crown block, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan drilling line. Kemudian drilling hook. Drilling hook ini berbentuk layaknya mata pancing yang berfungsi sebagai tempat untuk mengaitkan peralatan swivel dan rangkaian drilling line. Nah, ini salah satu contoh gambar dari drilling hook. Selanjutnya yaitu elevator. Elevator ini adalah salah satu sisi ditempatkan di salah satu sisi traveling block. Alat ini berfungsi untuk menjepit pipa pada saat pengangkatan maupun saat memasukkan pipa pada lubang sumber. Nah, elevator ini menjepit pada bagian drill pipe, yaitu untuk mengangkat ataupun membantu perputaran dari drill string tersebut. Kemudian adalah drilling line. Drilling line terdiri dari tali yang ada di resolving drum, kemudian berhubungan pada crown block dan traveling block. Selain itu juga ada dead end atau tali yang tidak bergerak. Drilling line ini sama saja dengan tali kawat baja. Selanjutnya yaitu ada supporting struktur, yaitu struktur penyangga. Struktur penyangga yaitu pertama ada substruktur. Substruktur ini adalah kerangka baja yang berfungsi sebagai ditempatkan tiang penopang untuk menahan beban atau memberikan ruang kerja yang ada di atas rig, floor maupun untuk menempatkan peralatan yang ada di bawah seperti blowout preventer atau BOP. Selanjutnya yaitu rig floor atau biasa disebut rotary table. Nah, rig floor ini merupakan lantai pengeboran yang berfungsi sebagai tempat utama kru melakukan aktivitas pengeboran. Selanjutnya yaitu drilling tower. Drilling tower atau sama dengan menara. Drilling tower ini dibagi menjadi 3, ada konvensional atau standar derrick, yang kedua ada portable skid mast, dan ketiga adalah mobile atau trailer mounted tipe mast. Nah, konvensional. Yang pertama itu konvensional. Tipe ini biasanya digunakan pengeboran lepas pantai, offshore karena pemasangan disambung dari beberapa bagian terpisah. Kemudian drilling tower yang jenis kedua yaitu portable skid mast. Menara ini digunakan pada sumber yang tidak terlalu dalam proses pendaraannya yaitu di las maupun di skrup. Nah, kemudian drilling tower jenis yang ketiga yaitu mobile atau trailer mounted tipe mast, yaitu tipe yang mudah untuk dipindahkan dan biasanya diletakkan pada sebuah mobil yang dirancang khusus. Nah, selanjutnya yaitu masuk sistem putar atau rotary system. Rotary system yang pertama yaitu rotary table atau meja putar. Berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pengeboran. Dan di sini untuk memutarkan dari drill string. Nah, selanjutnya yaitu Kelly. Kelly adalah berbentuk persegi untuk meneruskan putaran dari rotary table dan drill pipe. Nah, Kelly ini menjepit
rangkaian drill string atau drill pipe tersebut dan membantu untuk berputar. Selanjutnya yaitu swivel. Swivel ini adalah peralatan yang tidak berputar, namun memiliki peranan yang sangat penting, seperti pada sistem putar swivel yang memungkinkan sistem putar rotari, sistem dapat memutarkan drill string. Nah, selanjutnya yaitu drill collar. Drill collar ini adalah pipa yang berbentuk tebal dan berfungsi sebagai pemberat dan ditempatkan di atas atau di dekat bit. Selanjutnya adalah drill pipe. Drill pipe ini merupakan pipa bor yang berfungsi untuk menyalurkan putaran ke mata bor dan juga sebagai tempat dilalui lumpur pengoboran. Nah, perbedaan drill collar dan drill pipe ini adalah jika drill collar itu lebih berat daripada drill pipe, karena drill collar fungsinya sebagai pemberat rangkaian drill string. Sedangkan drill pipe hanya untuk memanjangkan atau menambah kedalaman dan untuk dilaluinya lumpur. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam sistem sirkulasi atau circulation system. Dalam circulation system ini ada alat yang pertama yaitu mud hose. Nah, mud hose ini adalah tempat penyimpanan bahan lumpur. Nah, disinilah tempat bahan-bahan lumpur tersebut disimpan sebelum digunakan dan dibuat menjadi mud pada mud tank. Kemudian mud tank atau tangki lumpur adalah tempat untuk menampung lumpur sebelum dan setelah sirkulasi ke dalam lubang sumber. Mud tank ini adalah tempat penampungan dari lumpur, ya, seperti untuk membuat dan sebagai menampung setelah digunakan. Selanjutnya yaitu water tank atau tangki air. Nah, tangki air ini adalah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lumpur dan pengeboran yang berupa isinya air. Air ini bisa juga digunakan guna memenuhi kebutuhan air selama operasi pengeboran berlangsung di lapangan. Selanjutnya yaitu dalam sirkulasi ada mud pump. Mud pump ini adalah berfungsi untuk memompakan dan memindahkan lumpur pengeboran dari mud tank ke dalam sumur bor dan kemudian kembali lagi ke mud tank. Next yaitu ada sistem BOP atau blowout preventer system. BOP sistem ini masuk yang pertama ada annular preventer. Annular preventer ini adalah ditempatkan di bagian paling atas, berfungsi untuk menutup lubang anulus dalam keadaan ada pipa maupun saat kosong dan tidak ada pipa. Dan selanjutnya ada akumulator. Nah, akumulator ini ditempatkan cukup jauh dari rig, sekitarnya yaitu kurang lebih 100 meter dengan alasan karena keamanan. Karena akumulator ini bekerja dengan high pressure hidrolik atau tekanan yang sangat tinggi yang dapat menutup blow stack dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu ada sistem pipe ram. Nah, yang pertama ada pipe ram. Pipe ram ini adalah menutup lubang anulus untuk ukuran pipa tertentu. Kemudian ada jenisnya lagi blind ram, yaitu untuk menutup lubang bor saat pipa tidak ada. Dan selanjutnya ada jenisnya lagi yaitu siram, digunakan sebagai pertimbangan terakhir yaitu berfungsi untuk memotong drill pipe. Dan antara ram-ram ini tersusun bertingkat yaitu pada BOP. Selanjutnya yaitu sistem tenaga atau power system. Nah, sistem tenaga power system ini biasanya disebut sebagai primover. Nah, primover ini adalah sebuah mesin dengan tenaga besar dengan output horsepower dan torsi. Biasanya mesin ini menghasilkan listrik atau penggerak lainnya. Dan primover ini adalah tenaga inti dari rig atau sumber tenaga semuanya yang ada di rig. Selanjutnya, setelah 5 sistem pemboran tersebut, kita masuk dalam artificial lift. Artificial lift yang pertama yaitu ESP. Pada pemakaian normal, pompa ESP ini atau sentrifugal dimasukkan ke dalam tubing dan dicelupkan ke dalam fluida sumur. Instalasi ini atau SP ini dapat dipakai pada lubang bengkok atau sumur-sumur yang dibor secara berarah atau direksional. Nah, selanjutnya yaitu ada gas lift. Nah,
Gas lift ini merupakan sistem atau metode untuk mengangkat minyak dari sumur dengan menggunakan gas yang diinjeksikan dalam pertekanan oleh gas kompresor ke anulus. Gas lift ini pada prinsipnya mencampurkan gas ke dalam sistem agar dapat didensitaskan sistem yang lebih ringan sehingga memberikan PWF yang kecil agar dapat breakdown yang besar. Gas yang digunakan bisa berasal dari sumur minyak atau itu sendiri atau dari gas well. Selanjutnya yaitu SRP atau scar pump. Nah, scar pump ini adalah pompa electrical mekanik yang dipasang di permukaan menggunakan prinsip katup carah atau charge valve. Nah, pompa ini akan mengangkat fluida formasi ke permukaan karena pergerakan naik turunnya seperti mengangguk. Sehingga kadang SRP ini disebut dengan pompa angguk. Prinsip yang lainnya yaitu mengangkat fluida dengan energi dari premover permukaan yang ditransfer ke surface pump yang diletakkan di dalam sumur. Hingga akhirnya minyak dapat terangkat di permukaan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila dapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.